Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat jendela malam. Pada malam ini saya kedatangan narasumber dari asalnya dari Pemalang, cuman sekarang dia punya istri di Jawa Barat ya. Jadi narasumber ini sahabat semua dia pernah mengalami atau pernah melakukan hubungan dengan yang waktu itu ngakunya adalah siluman ular ya sahabat Si, semua. si Ratu Si Ular. Ratu Ural tanpa disadari oleh beliau ini sendiri. Jadi untuk kisah selengkapnya gimana kita akan mendengarkan langsung dari narasumber kita dari siapa? Mas Al Mas Al. Ke teman-teman pada kejadiannya saat itu tahun 2015. 2015. Oke. Untuk kisah selanjutnya mari kita dengarkan langsung dari beliau. Assalamualaikum Mas Al. Waalaikumsalam. Gimana ini kisahnya? Ini sangat menarik sekali tentunya masalah kisah Iya, ini. Jadi kita biar tahu ya sahabat jendela malam semua langsung dari narasumbernya. ini kisah nyata sih. Saya waktu itu menikah itu 2014. Oh, yang kedua, istri kedua. Istri kedua tahun Tahun 2014 istri kedua 2014 ya berarti tanggal 25. Saya masih tanggal ingat itu. 25. Dalam keadaan duda berarti ya Iya, waktu itu ya. Itu kejadiannya seperti apa itu? Masalah awal-awalnya itu seperti apa sampai kejadian seperti itu? kalau awalnya sih emang saya juga ya belum tahu sih ya. Cuman waktu Hmm, itu saya menikah baru 1 bulan. Kan saya kan kerjanya di Jakarta. Kerja di Jakarta. Satu Saya bulan tinggal ke Jakarta ya berarti. saya menikah, terus saya tinggal ke Jakarta. Pas 1 bulan itu saya dapat informasi pas itu malam Jumat Kliwon itu. Hmm. Saya juga ya waktu itu sempat bingung. Soalnya ditelepon pas maghrib pas itu mendadak Sama keluarga di ya telepon. sama keluarga. Mas Al pulang. Saya juga bingung kaget tuh ada apa. Pokoknya pulang. Bisa nggak bisa pulang. Waktu itu langsung pulang Mas. Nggak pikir lama-lama langsung pulang saya. Waktu itu pas tepat itu malam Jumat Kliwon ya. Di bulan Januari. Saya langsung pulang. Nah, waktu itu kan belum punya motor Ya. di rumah itu ya bener emang rame-rame tapi waktu itu sempat bingung juga ini rame-rame apa. Di rumah tuh Iya, udah ramai banyak orang banyak gitu. orang yang udah kerumun gitu. Sempat kaget juga sih ada apa ini, sempat deg-degan lah ya. Namanya istri ada Ya. apa gitu. Nggak dibilangin waktu itu kenapa kenapa gitu. Saya pulang rame-rame ternyata istri saya tuh lagi dipegangin tuh orang 6 itu. Loh, istri saya kenapa kok dipegangin orang 6? Itu Ada ustadznya. kenapa itu? Kesurupan apa? Ya, waktu itu ternyata saya tanya-tanya tuh kesurupan dan kejadiannya Hmm. di PT, Oh di PT. Dia kerja di PT. kerja di PT ya, Jadi kejadian kesurupannya itu di PT di waktu itu. PT ya. Jadi PT terus suruh ternyata beberapa ini kesurupan dan ini pun yang bawa dari PT itu security bawa ke rumah Oh dianterin. yang dari mas security. Waktu itu ternyata saya gali informasinya itu emang waktu itu ternyata puluhan itu Oh, di yang PT itu kesurupan yang itu. kesurupan ya. Pas nyampe rumah di ustadznya dikerumunin orang-orang. Waktu itu saya juga ikut megangin lah. Tapi saya waktu itu sempat bingung. Bingungnya itu kalau setiap ada ustadz di situ sembuh bilangnya, Oh, jadi tiap ada ustadz sadar lah sadar istilahnya. gitu ya. Itu berapa kali ustadz itu bolak-balik yang malam itu 3 kali. Ustadz itu. Ustadznya itu bolak-balik karena gitu. Ustadznya berapa bilangnya namanya normal lah maksudnya kenal maksudnya biasanya kalau udah surupan kan itu kan selalu muram-muram terus apa gimana gitu ya. Tapi pada waktu itu enggak sadar gitu. Tanya nama ustadznya ini siapa? Lagi, iya sehat.
Umi ini kakak, kan tahu gitu. Jadi kalau ada ustadznya tuh Iya, sadar lah sadar. istilahnya ya. Makanya ustadznya juga sempat bingung lah waktu itu. Itu berapa hari itu kejadian itu? 2 hari, dari berarti malam Jumat terus sampai malam Sabtu. Oh, malam Jumat sama malam Malam Sabtu. Sabtu. Iya. Pada waktu itu karena udah malam bolak-balik sekitar jam satuan lah, akhirnya mungkin ya merasa kasihan apa gimana kali ya, orang itu jinnya nggak tahu lah. Jinnya. Iya, mungkin udahlah akhirnya dia diem, ibaratnya udah nggak berontak-berontak lagi, udah itu lagi. Akhirnya pas malamnya itu saya juga nggak tahu ini kok dia kok malam-malam kok minta berhubungan badan. Nah, saya sebagai suami ya, apalagi baru Iya. pengantin baru, terus Terus baru baru pulang pulang juga ya. merantau gitu ya. Iya, ya Oh, otomatis ya saya kira kan dia udah sadar ya, iya. karena ngobrol ya biasa, ini biasa. Ya saya layani lah, orang tua suami istri udah sah ya, Normal, Pak. normal, Normal seperti pada itu saat itu normal, ya. normal. Pada keesokan harinya juga dia masak itu, Hmm. masak kangkung, tumis, goreng-goreng tempe, goreng ikan. Ya selayaknya orang biasa aja, Iya, nyediain buat nyediain suami lah gitu. suami lah gitu. Saya juga enggak pikiran gimana mbak, berarti udah sembuh gitu ya, udah banyak apa, berarti udah Ya, sadar lah, udah sadar. udah sadar. Sempat makan juga waktu itu Ya bareng. makan, Makan bareng. bareng ngobrol biasa, ya nanya tetangga dia tahu, saudara-saudara ngobrol ini tahu, banyak nyambung lah intinya kan. Iya. Nah, pas cuman saya mulai agak bingungnya itu pas saya pulang Jumatan itu. Pas saya pulang Jumatan itu saya ketok tuk tuk, assalamualaikum, dia tuh nggak ngejawab sama sekali. Cuman kan pikiran saya udah mungkin dijawab dalam hati ya, bagaimana Iya. ya. Hanya nggak saya permasalahin lah, Hmm. biasa aja. Sorenya itu minta lagi, habis Minta. sholat asar, minta Minta. berhubungan lagi, ya itu. Saya kan ya melakukan lah, orang Iya. namanya udah suami istri ya, Hmm. lakukan. Nah, itu tuh posisi waktu pas setengah enam itu, saya mulai kaget itu, mulai agak beda itu. Di badannya itu udah kayak kayak ular aja gitu, suka geol-geol gini aja. Waktu itu saya sempat, aduh ini apa dia pegel-pegel kan habis main gitu kan. Jadi saya sempat berpikir itu, ah tapi biarin lah. Nah pas sholat, pas adzan maghrib itu, pas dekat masjid lah, kurang lebih sekitar ya 20 meteran lah sama masjid, kan suaranya jadi dengar lah. Iya. Adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh dia, itu Teriak-teriak. waktu itu teriak-teriak, panas, sambil ditutup telinganya, panas. Saya sempat kaget loh, berarti ini kejadian lagi. Sedangkan saya baru 1 bulan, jadi kan belum mengenal sana sini. Iya, belum Jadi tahu lah ya, tetangga siapa gitu iya, ya. cuma bisanya waktu itu ya sempat teriak juga sih, sempat panik lah. Maksudnya kan ya panas-panas, saya kan orang walaupun bisa baca tapi bisa, tapi kan nggak didengar sama dia, mungkin ya nggak saya ini nggak bisa. Hanya saya teriak, Umi, Umi, Umi datang. Oh, itu mertua itu. Ya, saya posisikan di sebelahnya, jadi dengar dia datang Umi. Dan waktu